Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini tanggal 5 Mei 2020 bertepatan di hari Selasa. Bertemu lagi dengan saya Taufik Linsa dalam mata kuliah pemrograman aplikasi web. Melanjutkan materi yang kemarin. Jadi untuk minggu kemarin kita sudah membahas tentang perencanaan membuat database-nya ya. Untuk hari ini kita akan mencoba membahas tentang beberapa script berkaitan dengan form kategori dulu ya, form kategori. Baik, uh, saya akan share screen-nya, ya, akan saya share screen script-nya, nanti bisa diperhatikan ya. Ya, kita mulai ya. Jadi mungkin saya mau komunikasi dulu sama ini mahasiswa, ada Mas Ade Muklis sama Mas siapa nih? Mas Joko Ananto. Ya. Mungkin yang kemarin sudah di ini udah membuat database-nya, eh, untuk link database-nya udah ya. Kemarin udah saya kasihkan. Ya semoga aja udah untuk database-nya sudah dibuat ya. Oke. Baik, kita sekarang membahas untuk script programnya. Jadi yang pertama untuk form kategori di sini adalah form yang digunakan untuk menginputkan data kategori barang ya, untuk menginputkan kategori barang. Terdapat dua field pada tabel kategori. Yang pertama adalah field kode kategori, yang kedua adalah NM kategori. Baik, saya jelaskan untuk file koneksinya dulu. Jadi file koneksi di sini adalah file untuk menghubungkan ke database-nya. Ya, file yang digunakan untuk menghubungkan ke dalam database-nya. Di mana untuk script programnya di sini pada baris pertama di sini ada tag PHP-nya, ya, ada tag PHP.
Kemudian ada pada baris ketiga variable server sama dengan localhost. Kemudian variable user sama dengan root. Kemudian passwordnya di sini kosong. Kemudian untuk nama database sama dengan project Cornealenza. Jadi untuk nama database-nya nanti disesuaikan dengan nama masing-masing ya. Kemudian pada baris ke-8 ada variable db sama dengan MySQL Connect. Jadi untuk mengkoneksikan ke database di mana berdasarkan dari baris script ke-3, 4, 5, dan 6. Yaitu yang meliputi servernya, user, password, dan nama database-nya. Kemudian pada baris ke-10 digunakan fungsi uji kondisi di situ, yaitu if dalam kurung tanda seru di sini adalah bukan atau tidak ya, bukan variable db ya, tidak berhubungan dengan variable db di sini. Itu mungkin nama database-nya belum dibuat. Nanti di sini akan muncul pesan gagal terhubung dengan database. Ya, seperti itu. Ada pesan berdasarkan dari koneksi ke dalam database-nya. Itu adalah file koneksi.php-nya. Baik, dilanjutkan pada file kategori.php sekarang ya. File kategori.php. File di sini fungsinya ada dua. Yang pertama adalah dia berfungsi sebagai form input data di tabel kategori. Juga di sini di kode programnya juga ada script untuk menghapus data kategori. Ya, baik, kita lanjutkan. Di sini kita lihat dulu rancangan dari formnya dulu. Untuk rancangan desain formnya ada di baris ke-57 sampai dengan baris ke-76. Ya, ada script di situ, yaitu di baris 57 sampai dengan baris ke-76 untuk rancangan model formnya. Yang pertama di sini baris 57 ada form action sama dengan kategori.php. Jadi file ini nanti akan diproses di dalam file kategori.php ini sendiri. Ya. Kemudian pada rancangan desainnya di sini dibuatkan suatu tabel dulu, bingkai, yaitu pada baris ke-58. Kemudian pada baris ke-59 mulai dari pembuatan baris pertama itu terdiri dari 3 kolom yang terdiri dari judul kolom yaitu nomor kategori, kemudian kolom kedua titik 2 dan kolom yang ketiga adalah ada input tipe teks dengan name-nya adalah KD kategori. Kemudian pada baris 63 penutupan dari barisnya TR. Kemudian pada baris ke-64 sampai dengan baris ke-68 dalam satu baris itu terdiri dari 3 kolom yang terdiri dari judul kolom yaitu nama kategori, kemudian tanda titik 2, kolom yang ketiga ada input tipe teks. Ya, ada input tipe teks dengan name-nya adalah nm kategori. Kemudian pada baris ke-69 sampai dengan baris ke-74 ya, 69 sampai dengan 74 dibuatkan dalam satu baris itu juga terdiri dari 3 kolom, di mana pada kolom pertama kosong, tidak ada isinya, kolom kedua juga kosong. Di kolom yang ketiga ada input tipe text, input tipe submit, tombol di situ, di mana dalam tombol itu
tipe submitnya saya kasih beri nama submit. Kemudian satu lagi pada baris ke-73 ada input tipe reset. Ya. Kemudian pada baris 75 penutup dari tabel. Kemudian baris ke-76 penutup dari platformnya. Baik, kita lanjut ke scriptnya, yaitu script untuk memproses dari fungsi inputan di sini, yaitu di baris atas di sini, ya, di baris atas. Yang pertama di sini ada di baris ke-6, ya, baris ke-6 itu ada tag untuk PHP-nya. Kemudian pada baris ke-7 itu ada error score reporting, ya, fungsi untuk menghilangkan pesan error, ya, yang ada di tampilan browsernya. Kemudian pada baris ke-8 perintah dari fungsi include koneksi.php. Jadi di sini dia mengambil script file koneksi.php. Kemudian pada baris ke-10 ada perintah if dalam kurung set dalam kurung $_post submit. Jadi kalau ketika tombol submit tadi yang namanya submit itu saya klik, maka akan mulai dideklarasikan variabel, ya, yang terdiri dari dua variabel, yaitu variabel KD kategori sama dengan $_post kurung siku KD kategori. Jadi di sini dia mengambil nilai dari input teks yang name-nya adalah KD kategori. Kemudian saya dideklarasikan di variabel KD kategori. Kemudian ada variabel nm kategori sama dengan $_post nm kategori. Dia mengambil nilai dari variabel nm kategori, ya, input teksnya. Kemudian di baris ke-16, ya, baris ke-16 ada fungsi uji logika, yaitu variabel jika variabel KD kategori sama dengan kosong, ya, di sini kosong, maksudnya adalah datanya tidak ada, or, nah, simbol tegak lurus di sini maksudnya adalah or, ya, atau variabel nm kategori sama dengan kosong, maka di sini ada perintah menggunakan fungsi JavaScript, ya, fungsi JavaScript, di mana untuk perintahnya di situ dia akan menampilkan jendela message box, yaitu data gagal disimpan, data ada yang kosong. Nah, kemudian ada tombol OK, nanti kalau kita OK akan kembali ke file kategori.php. Else, jika kondisi di atas di sini terpenuhi, dia menjalankan perintah yang di bawahnya, ya, akan menjalankan perintah di bawahnya, yaitu perintah untuk input data, ya, memasukkan data. Di sini ada perintah query-nya. Perintah query-nya adalah pada baris ke-25, yaitu variabel SQL sama dengan insert. Nah, insert into kategori. Insert into kategori di sini adalah nama tabelnya, kemudian kurung buka, yaitu kita menyebutkan dari nama field, ya, nama fieldnya yang ada di situ adalah
field KD kategori, kemudian koma nama field selanjutnya yaitu NM kategori. Value-nya ya, nilainya nanti diambil dari variabel yaitu variabel KD kategori ya, diapit dengan tanda petik ya, koma, penjeda variabel NM kategori. Perhatikan dalam penulisan baik itu field ya, baik itu field tabelnya ataupun variabel untuk menampung suatu nilai itu harus ditampilkan secara berurutan. Ya, tampilkan secara berurutan. Jika ditampilkan secara tidak berurutan, nanti dalam penyimpanannya nanti akan berbeda, tidak sesuai. Ya. Selanjutnya, pada baris ke-26 ada perintah variable query sama dengan MySQL query db, SQL. Jadi di sini perintah untuk merelasikan database-nya ya, database-nya dengan perintah SQL-nya. Kemudian ada perintah pada baris ke-28 jika variable query ya, jadi di sini kondisinya terpenuhi variable query, maka nanti akan menampilkan pesan, yaitu akan menampilkan pesan JavaScript berupa message box ya, dengan tampilan terima kasih data sudah tersimpan. Kemudian Windows location-nya setelah kita klik OK, dia akan kembali ke file kategori.php. Dia ngaling kembali ke tampilan file kategori.php. Kemudian baris 33 penutup dari fungsi di atas. Kemudian baris 34 else ya, kondisi lain jika ada kesalahan di situ, jika perintah query-nya yang ada di baris ke-28 di situ tidak terpenuhi, maka ada perintah message box juga dengan tulisan data gagal tersimpan. Mungkin ada data kembar. Windows location-nya juga kembali ke kategori.php. Seperti itu. Sampai sini dulu ada pertanyaan mungkin? Tidak ada ya. Saya lanjutkan. Jika tidak ada, pada baris ke-40 di sini adalah penutupan dari fungsi else yang ada di baris 34. Penutup kurung-kurung awal di baris 41 adalah penutup dari fungsi else yang ada di baris 23. Dan baris 42 penutup fungsi else yang ada di baris ke-10. Selanjutnya, di baris ke-45 dan 4 sampai dengan baris 53. Ini adalah perintah untuk menghapus data. Perintah ini nanti berhubungan pada script yang di bawah. Saya terangkan dulu script yang di bawah dulu. Yaitu yang ada di baris ke-78 ya, mulai dari baris 78 sampai ke bawah di sini sampai baris ke 113. Ini adalah tampilan yang digunakan untuk menampilkan daftar data yang ada di tabel form kategori ya, data di tabel kategori. Yang pertama di sini pada baris ke-78 di sini dideklarasikan suatu bingkai tabel yang
width-nya 60% pakai persen ya. Kemudian bordernya 1. Kemudian di sini ada background baris, satu baris dengan 4 kolom. Ya, dalam satu baris terdiri dari 4 kolom yang terdiri ada nomor, kemudian kode kategori, kemudian nama kategori dan navigasi. Ya, jadi ada di situ. Kemudian penutup baris pada baris 84, baris ke 86 ada pendeklarasian variabel, ya. Variabel baris sama dengan 1, kemudian variabel nomor sama dengan 0, kemudian variabel i sama dengan 1. Ya, variabel i sama nomor ini nggak kepakai ya. Setelah dihapus juga nggak apa-apa. Kemudian pada baris ke 90 ada perintah include koneksi.php, itu menghubungkan ke dalam tabel ke database ya. Database. Kemudian pada baris ke 91, baris 91 di situ ada perintah SQL sama dengan select bintang from kategori ya. Perintah untuk query-nya adalah menseleksi semua field dari tabel kategori ya. Kemudian 92 variable query sama dengan MySQL di query dalam kurung variable db, variable SQL. Kemudian ada fungsi perulangan di sini ya. Fungsi perulangan mulai dari baris 93 dilakukan perulangan sampai dengan baris ke 109 ya. Ini adalah perintah perulangan well ya. Perintah perulangannya dimulai dari baris 93 sampai dengan 109. Kemudian ada baris 94 variabel warna. Nah, di sini untuk mengatur warna ya, untuk mengatur warna pada daftar data di tabelnya ya. Di tabel bingkainya yaitu sama dengan variabel warna sama dengan variabel baris 2 sama dengan 1, tanda tanya di situ. Kemudian variabel di situ ada penggunaan warna ya, penggunaan warna yaitu pagar FFF titik 2 ada petik pagar EEE. Di sini adalah penggunaan warna CMYK-nya. Kemudian pada baris ke 95 ada fungsi untuk menampilkan di layar yaitu echo baris pertama TR di situ pada baris pertama dengan bg color-nya yaitu variabel warna. Kemudian pada baris 96 ada fungsi echo lagi. Kemudian baris ke 96 sampai dengan 98 di situ menampilkan ada variabel yaitu ada variabel baris yang ada di baris 96. Kemudian ada variabel tampil ya, variabel tampil field KD kategori. Nah, di situ variabel tampil, tulisan tampil di situ berhubungan dengan baris 93. Nah, kemudian KD kategori itu adalah nama field ya, yang ada di tabel kategori. Kemudian ada baris 98 ada variabel tampil NM kategori. Ya, berarti di situ dia akan menampilkan field yang ada di tabel kategori dengan nama NM kategori. Selanjutnya, pada baris ke 101 sampai dengan 103 itu adalah fungsi untuk fungsi di sini adalah fungsi untuk
ngelink ke perintah hapus data dan perintah untuk ngelink ke file edit.php ya. Yang pertama di sini pada baris 102 di sini ya, pada baris 102 di sini dia akan ngelink ke file kategori.php, berarti file itu sendiri. Kemudian ada mode sama dengan delete ya, ada mode sama dengan delete and kategori. Kategori di sini nama alias, yaitu dia alias KD kategori di sini dia menampung nilai dari field kode kategori ya, field kode kategori. Jadi nama aliasnya kode kategori, kemudian dia akan menampung nilai dari field KD kategori. Kemudian ada title di sini delete. Kemudian ada perintah onClick di sini, onClick return konfirmasi apakah Anda yakin. Jadi ada pilihan nanti ada ya dan no. Kalau kita pilih no berarti kita akan mengabaikan tidak akan melanjutkan perintahnya. Kalau kita pilih ya nanti dia akan melanjutkan perintah selanjutnya, yaitu dia akan ngelink ke mode delete yang ada di file kategori.php. Ya, jadi ada tulisan di kolom navigasi itu ada tulisan hapus sama editnya. Yang ini baris 102 adalah dia nanti akan ngelink ke file kategori.php. Ngelinknya dia akan menghapus nanti perintahnya yang ada di baris ke-45 sampai dengan 53 tadi. Jadi di baris itu if iset $_get mode sama dengan delete. Nah, jika ada di sini penekanan dari mode tadi, ya, maka ada pendeklarasian di sini variabel KD kategori sama dengan $_get. Jadi kalau kita menggunakan fungsi link, kita pakainya get ya, menggunakan get untuk menampung suatu nilai dari link itu. Kalau kita menggunakan post berarti dia mengambil nilai dari suatu input teks atau radio button atau text area ya di situ. Jadi dari form. Kemudian ada perintah di sini, perintah query-nya untuk menghapus data di tabel kategori. Ya, di sini perintah query-nya adalah delete from kategori. Jadi menghapus dari tabel kategori where di mana field KD kategori sama dengan variabel KD kategori. Ini. Ya. Variabelnya yaitu pendeklarasiannya yang ada di baris ke-49. Nah, baris 53 perintah query-nya sama dengan MySQL query, jadi untuk menghubungkan ke database. Ya, bukan database. Selanjutnya, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Untuk text editornya bebas ya. Text editornya kita bebas, jadi boleh menggunakan Notepad++, boleh menggunakan Dreamweaver ataupun boleh menggunakan Edit Plus juga boleh seperti itu. Jadi kalau saya menggunakan Notepad++ ini biar ringan saja gitu, biar ringan. Kalau pakai Dreamweaver agak lebih berat itu. Ada lagi? Tidak ada ya. Baik, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan untuk penjelasan script programnya.
Baik, selanjutnya di tampilan untuk sebentar saya baca pesan dulu ya. Ini pesan dari semuanya ini apa ini? Ada 9 pesan sebentar ya. Lama untuk buka pesannya. Baik, saya lanjutkan lagi aja. Untuk tampilannya sekarang, sebentar, ada pesan eh, tampilan di browsernya sekarang apa ya? Apakah Notepad atau masih gambar saya nih? Gak ada gambarnya? Oh, masih logo? Oh, sebentar, sebentar. Hmm, eh, tampilannya apa sekarang? Notepad ya? Hitam. Sebentar. Di punya saya sudah tampilan ini. Udah tampilan query-nya. Apa mak kok query? Tampilan Notepad-nya. Masih hitam. Sudah tampil Notepad-nya? Logo doang. Wah, kok logo ya? Apa nih? Oh, tampilan Notepad tapi terjeda. Oke, enggak apa-apa ya. Berarti udah tampil ya. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Oke. Berarti udah tampil Notepad ya sekarang ya? Oh, masih logo. Masih logo. Tampilan saya sudah. Hmm, sebentar, saya hentikan berbagi dulu. Saya ulangi lagi deh. Kalau sekarang ini tampilannya apa? Gambar saya atau masih logo? Hitam.
hitam ya. Bentar. Ini masalah koneksinya lagi ini. Tadi pakai Jitsi juga seperti ini. Waktu pagi tadi. Oh, gambar saya. Oke. Yang Mas Andi Muklis, Mas Joko masih itu? Masih hitam. Mas Joko masih hitam. Mas Andi Muklis tampilannya gambar saya. Gimana ini? Itu ya. Coba ya. Saya lanjut aja dulu ya. Gak apa-apa ya Mas Joko ya. Oke. Eh, oke, saya share lagi untuk tampilan notepad-nya. Jadi di eh, baris ke berapa ini ya? Baris ke 108. Sebentar. Artinya belum tampil nih. Bentar dulu. Koneksinya ini agak bermasalah ini di punya saya. Koneksinya jadi apa? Sinyalnya merah. Mas Andi Mulkis hijau stabil. Kalau Mas Joko warnanya abu-abu nih. Ya, udah tampil sepertinya. Eh Lanjutkan di baris ke 100 mulai dari 107 di sini ya, mulai dari 107 di sini. Ini adalah penutup dari tag dari barisnya. Jadi yang akan diulang di sini adalah mulai dari baris ke 95 sampai dengan baris ke 107. Dalam satu baris itu adalah menampilkan data record yang ada di tabel kategori. Jadi kalau misalkan data recordnya ada 10, berarti nanti akan dilakukan perulangan sebanyak 10 kali. Kemudian pada baris 108 itu adalah variabel
baris plus plus. Maksudnya plus plus itu adalah tadi kalau kita lihat pada baris ke-86 itu ada nilai variabel baris sama dengan 1. Berarti nanti di situ otomatis nilainya pada variabel baris dari 1 nanti ditambah 1 lagi. Plus plus itu menandakan dari menambah data, maaf bukan menambah data, menambah digit angka 1. Terus berarti dari mulai angka 1 ditambah 1 nanti 2. Dari 2 nanti tambah 1 lagi menjadi 3. Sampai perulangan itu selesai. Itu nanti untuk menampilkan nomor ya. Untuk menampilkan nomor. Baik. Tadi kita di baris 102 adalah untuk link untuk proses hapus. Kemudian pada baris 103 itu adalah link untuk menuju ke file kategori edit.php. Jadi fungsinya untuk mengubah data yang ada di kategori edit.php. Nah, di sini ada alias ya, ada alias KD kategori di mana nilai aliasnya ini mengambil dari mengambil field dari KD kategori. Ya, mengambil nilai dari situ. Kemudian kita bahas di kategori editnya, file kategori editnya. Yang pertama di sini adalah kita lihat pada rancangan desain formnya dulu, yaitu di baris ke-35 di sini sampai dengan baris ke-63. Itu rancangan untuk rancangan tampilan formnya. Kemudian di baris ke-36 ada tag PHP, kemudian ada fungsi error reporting null, include connection.php, kemudian pada baris ke-40 ada pendeklarasian variabel, ya variabel KD kategori sama dengan $_get. Ya, ini fungsi dari alias tadi ya, alias tadi yang ada di file kategori.php. Kemudian aliasnya di sini divariabelkan nilainya di variabel KD kategori. Kemudian ada perintah query di sini, yaitu perintah query-nya adalah select bintang from kategori. Jadi menseleksi field dari tabel kategori di mana field KD kategori sama dengan variabel KD kategori. Jadi dia akan menampilkan data berdasarkan dari field KD kategori. Kemudian pada baris ke-45 dibuat suatu bingkai ya, dibuat suatu bingkai tabel di mana dalam satu baris terdiri dari 3 kolom. Kolom yang pertama yaitu untuk menampilkan judul kolom yaitu nomor kategori, kemudian kolom 2.2. Kolom ketiga ada input type text, yaitu name-nya adalah KD kategori, kemudian ada value di sini. Berarti dia akan menampilkan nilai, ada nilainya di situ. Nilainya adalah dari field kode kategori ya, menampilkan field dari kode kategori di mana untuk input text-nya di situ dibuat read only. Read only itu berarti dia hanya bisa untuk menampilkan data saja. Input text-nya digunakan untuk diubah datanya tidak bisa. Kemudian ada pada baris ke-51 sampai dengan baris 52 itu ada lagi satu baris yaitu menampilkan 3 kolom. Kolom yang pertama itu ada nama kategori, judulnya, kemudian kolom yang kedua titik 2. Kolom yang ketiga di situ ada input type text dengan name-nya adalah NM kategori. Kemudian dia juga akan menampilkan data, yaitu datanya adalah data NM kategori ya, field, menampilkan field dari NM kategori. Kemudian pada baris ke 56 sampai dengan 61 dalam satu baris itu terdapat 3 kolom. Yang dipakai adalah kolom yang ketiga untuk menampilkan tombol
tipenya submit, ya, tombol tipenya submit. Kemudian name-nya juga submit. Selanjutnya ada ahref juga di sini, yaitu ada input type button, ya, value-nya batal di sini. Untuk script ubah datanya, update-nya, ini ada di baris ke-7 sampai dengan baris ke-29 ya, pada baris 29. Yang pertama di sini baris keempat include connection.php untuk menghubungkan ke dalam database-nya. Kemudian error reporting di sini untuk meniadakan kesalahan pesan error. Kemudian pada baris ke-7 di sini ada perintah if iset dalam kurung $_push submit. Jadi ketika tombol submit tadi diklik, ya, diklik, dia akan mulai mendeklarasikan variabelnya, yaitu variabel KD kategori sama dengan $post input text KD kategori. Kemudian ada variabel nm kategori, dia mengambil nilai dari input text nm kategori. Untuk perintah update-nya, perintah query-nya adalah seperti ini. Variabel SQL sama dengan update. Jadi mengubah tabel kategori set, ya, set di sini settingnya di sini adalah kode kategori sama dengan variabel KD kategori. Kemudian nm kategori sama dengan variabel nm kategori. Perhatikan tanda jeda komanya ya. Untuk field yang terakhir tidak usah menggunakan jeda koma karena terakhir. Kemudian where di mana kode kategori sama dengan variabel kategori. Jadi ubah datanya itu berdasarkan dari field KD kategori. Ya. Kemudian pada baris ke-18 perintah query-nya di sini untuk menghubungkan ke database. Kemudian uji kondisi jika query, ya, if query terpenuhi, dia akan ngelink ke file kategori.php. Jika gagal untuk update-nya, ada pesan gagal menyimpan perubahan. Ya, itu adalah untuk script edit .php-nya. Baik, ini ada masalah lagi dengan koneksinya. Baik, mungkin sampai sini dulu aja untuk kelas online kita. Terima kasih untuk waktunya udah terhubung kurang lebih 1,5 jam kita melakukan kegiatan online-nya. Terima kasih sebelumnya. Tetap semangat ya untuk tugasnya. Silakan nanti dimasukkan ke template Bootstrap-nya. Kemudian tugas tambahan nanti adalah menambahkan dari satu field baru, ya, satu field baru di kategori. Fieldnya nanti kasihkan keterangan gitu aja ya. Baik, terima kasih untuk waktunya semuanya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.